Halo guys, di video kali ini aku masih sharing seputar kelahiran. Khusus kali ini aku akan membahas tentang biaya persalinan aku kemarin. Jadi aku juga mau kasih tips buat kalian para orang tua baru atau mungkin yang sedang hamil atau yang sedang mempersiapkan pernikahan. Nanti kan pasti kalian juga akan mengalami persalinan kayak aku kemarin, terutama buat kalian yang belum punya BPJS. Jadi berdasarkan pengalaman aku kemarin itu, aku lahiran di rumah sakit swasta tanpa menggunakan BPJS karena waktu itu aku nggak sempet untuk ngurus BPJS aku, dengan alasan aku masih ngurus beberapa dokumen-dokumen seperti kakak kayak gitu. Aku kan niatnya emang pengen lahiran di puskesmas karena aku merencanakan kelahiranku ini normal tanpa ada halangan suatu apapun. Cuman kan kenyataannya nggak seperti itu. Aku harus lahir di rumah sakit karena aku lewat dari HPL dan harus diinduksi. Jadi misalkan kalian lagi hamil atau lagi mempersiapkan kelahiran gitu, menurut pengalaman aku, selain kita mempersiapkan fisik dan juga mental, kita juga harus mempersiapkan materi. Karena biaya melahirkan sekarang itu bisa dibilang nggak murah ya. Kita nggak bisa mendadak gitu. Misalkan besok lahiran, kita baru mempersiapkannya hari ini. Apalagi kelahiran itu nggak bisa diprediksi, keluarnya anak itu bakal keluar kapan tuh nggak bisa diprediksi. HPL itu kan cuman hari perkiraan, nah bisa jadi itu maju, bisa juga mundur gitu. Makanya kita harus prepare jauh-jauh hari. Awalnya aku emang sama suami, kita ngebudgetin buat biaya persalinan itu sesuai tarif di puskesmas waktu itu. Aku sempat cari-cari info juga kan, biaya melahirkan di puskesmas tempat aku itu ada berapa totalnya. Kurang lebih tuh sekitar 2,5 sampai 2,7 lah, 2,7 juta. Jadi waktu itu aku sama suami kita udah mempersiapkan uang sekitar 3,5 juta. Tapi ternyata setelah lewat HPL kok belum ada tanda-tanda. Nah, di situ kita mempersiapkan untuk biaya ke rumah sakit. Dan kebetulan di rumah sakit yang tempat aku melahirkan kemarin itu, sebelum kita ditaruh di kamar itu kita udah dikasih tahu tentang administrasinya, biayanya sekian sekian gitu. Ada range biaya, misalkan kita melahirkan normal biayanya sekian, misalkan nanti sesar biayanya sekian kayak gitu. Jadi mungkin itu fungsinya biar kita nggak kaget ya nantinya habisnya berapa kayak gitu. Nah, saran dari aku, mending kita ambil range yang tertinggi. Misalkan nih, kalau kemarin kayak aku melahirkan di rumah sakit swasta tanpa BPJS itu habis sekitar 5.726.000. Itu karena aku menggunakan tindakan post partus vakum. Jadi itu dengan total segitu tuh udah dengan rincian pemeriksaan, kamar utama, akomodasi, visit dokter umum, alat habis pakai, terus laborat, administrasi dan lain-lain segala macamnya, itu totalnya 5.726. Waktu itu aku sempat menginap di rumah sakit 2 hari 2 malam ya, hari Jumat sampai hari Minggu ya, 2 hari 2 malam. Nah, kalau misalkan biaya persalinan sesar, waktu itu aku dikasih tahu sama pihak rumah sakit itu sekitar 11 sampai 12 juta. Nah, makanya buat kalian yang sedang merencanakan kehamilan atau sedang hamil dan bentar lagi mau persalinan, lebih baik cari-cari info tentang biaya kehamilan, terutama buat kalian yang belum punya BPJS. Tapi kalau saran aku, misalkan kalian masih ada waktu, mending diurus dulu BPJS-nya supaya biayanya itu lebih ringan. Karena nanti setelah persalinan pun kita masih ada
apa ya istilahnya, masih mengeluarkan banyak biaya. Kayak kemarin tuh dari pengalaman aku sempet kontrol beberapa kali, dan anak aku juga sempet di sinar karena waktu itu bilirubinnya sangat tinggi. Oh iya, untuk range harga tadi itu menyesuaikan sesuai daerah kalian masing-masing. Kalau di daerah aku di Kendal, Jawa Tengah, biayanya segitu, tapi mungkin nggak jauh beda sih, setiap daerah bisa jadi patokan, kurang lebih segitu biayanya. Nah, untuk bilirubin tinggi itu nanti aku akan bahas di video selanjutnya. Buat kalian yang pengen tahu tentang cerita persalinan aku, bisa cek di link di atas ini. Dan buat kalian yang belum subscribe, bisa subscribe di bawah dan nyalakan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video dari aku. Sampai jumpa. Assalamualaikum.